Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Habib Sekap bin Hasan Baharun yang kami hormati dan kami sayangi. Ini ada diktat waktu-waktu mustajab dalam doa. Yang saya tanyakan yaitu saat sujud dalam sholat. Apakah doa dalam sholat itu perlu dilafalkan? Nah, kalau didapat kenapa tidak campur dengan subhana rabbiyal a'la, campur seperti itu. Satu. Kedua, yaitu setelah sholat 5 waktu ini juga sunat berdoa. Biasanya Habib yang berdoa itu imam, tapi makmumnya hanya amin, amin, amin. Apa sama antara doanya imam dengan aminnya makmum? Ketika saya sebagai murid sampean, ya oleh ilmu, ya oleh makanan. Nah ini ada makanan nanti ya. Ini terima kasih jazakallah hasan. Ini 3 saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu beliau kalau bertanya ingin melengkapi saja apa yang belum kita jelaskan. Jadi memang apa yang kami tulis di buletin itu sangat jelas. Jadi memang tidak perlu penjelasan, semuanya dijelaskan. Mungkin apa yang disampaikan oleh beliau itu sebagai tambahan saja, bahwasanya memang doa kita itu kalau di waktu sujud itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau doa dalam hati itu bukan doa bisikan, itu namanya. Memang ada sebagian ulama yang menganggap bahwasanya lintasan dalam hati itu dianggap sebagai sebuah lafaz. Kalau terkait dengan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, doa itu kan terkait dengan Allah, maka itu termasuk doa. Nah, tapi di sini kan Nabi SAW, kalau Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i tidak, itu Madzhab Abi Hanifah iya. Jadi lintasan itu dihitung. Bahkan bacaan kalau kita itu tanpa ada suara itu dihitung menurut beliau, tapi menurut Imam Syafi'i tidak. Kenapa? Gadrul ajr ala gadrin nasab. Nah, jadi sama seperti karena semua apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala itu kepada hambanya itu diperumpamakan, dimudahkan untuk bagaimana kita membayangkan seperti yang terjadi antara manusia dengan manusia. Jadi misalnya apa? Kalau seumpama ada seorang datang kepada kita, dia ingin minta tolong, tapi dia diam saja, hanya dalam hati saja minta tolong, minta tolong, minta tolong. Kira-kira ngerti nggak gitu loh? Nah, kalau dia manusia nggak ngerti, Allah ngerti. Cuma masalahnya kalau dia ungkapkan berarti apa? Dia menghilangkan rasa malunya. Dia benar-benar menunjukkan bahwasanya dia itu benar-benar antusias meminta untuk permintaan tersebut dan sebagainya. Maka itu semuanya menunjukkan bahwasanya benar-benar keinginannya itu terlaksana. Apalagi kalau seumpama kita ucapkan dengan ucapan, maka dalam hati itu lebih mudah untuk terbentuk sesuai gitu loh. Daripada cuma dalam hati saja atau cuma lisan saja gitu loh. Nah, oleh karena itu maka Nabi SAW di antara sebab-sebab doa tidak diterima adalah doanya kita itu nggak serius. Nah, doa nggak serius itu ya termasuk seperti ini, doa nggak serius. Oleh karenanya di dalam ilmu tasawuf itu ada sebuah kaidah ya. Apa itu? Orang wali itu harus dipaksa. Wali itu harus paksa baru keluar karomahnya. Karena orang wali itu kalau dia mengeluarkan karomah tanpa ada paksaan, tanpa ada tantangan sebelumnya daripada umatnya, yang terjadi itu adalah dia itu setiap kali mengeluarkan karomah, dia itu malu kepada Allah, seperti malunya kita habis berbuat zina kepada Allah. Nah, jadi hampir nggak mungkin. Nah, wali itu dipaksa. Nah, jadi sama seperti itu. Oleh karena itu kalau kita datang pada berziarah, bertawassul kepada seorang wali min auliillah, kita ngomong, Anda minta hajatnya begini-begini. Kalau kita malu, ada orang yang ngomong pelan-pelan gitu, atau tunggu orang nggak ada baru ngomong. Nggak apa-apa, yang penting kita ngomong. Tapi kalau dalam hati saja, itu kebanyakan ulama mengatakan tidak. Jadi artinya mungkin Allah Ta'ala itu mengabulkan, tapi tidak sesuai. Kemudian kalau kita itu membacanya, melafatkannya, padahal kita di dalam sujud, sholat, apakah itu bisa membatalkan? Maka dikatakan oleh ulama, asalkan memenuhi syarat doa, maka tidak membatalkan. Apa itu syaratnya? Syaratnya doanya itu bukan doa dosa. Tapi kalau doa dosa, ya Allah bunuhlah dia, ya Allah matikan dia, itu dosa. Ya Allah putuskan silaturahminya, itu dosa, itu batal sholatnya. Kemudian yang kedua, tidak ada takliknya, nggak digantungkan pada sesuatu. Ya Allah, Allah maghfirli in syi'ta. Ya Rabb,
ampunkan dosaku kalau engkau mau. Kalau begitu langsung batal sholatnya. Jadi nggak ada ditaklik, digantungkan di sesuatu, itu nggak ada. Kemudian di atas itu semuanya yang mungkin nggak disebutkan di dalam buletin itu adalah kita harus paham bahwasanya Allah Ta'ala itu pasti menerima doa kita, ya, asalkan sudah memenuhi syarat. Cuma pelaksanaannya itu bukan semuanya seperti yang kita harapkan. Kita minta mobil, datang mobil. Bisa jadi mobilnya nanti datangnya, bukan sekarang, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Itu berkat doa kita yang 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Atau bisa jadi doa kita diterima, dan diterima doa kita itu dijadikan sebagai implementasinya itu adalah peleburan dosa atau naik derajat, atau disimpan sampai di akhirat. Sehingga nanti ada, Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya ada di antara pahala-pahala yang banyak yang tidak berlabel selain sabar, ya. Maka ditanya itu doa apa itu? Itu amal, pahalanya amal apa? Katanya Allah Ta'ala itu adalah doa kamu yang tidak diterima selama di dunia. Maka kemudian dia itu berangan-angan pada saat itu. Itulah penyesalan di akhir. Dia katakan, ya Allah, andai kata aku berdoa dan setiap doaku tidak pernah engkau kabulkan, alangkah senangnya sekarang ini. Itu. Yang penting syarat utamanya doa diterima itu adalah makanannya halal. Kalau makanannya haram, susah untuk diterima. Kemudian yang kedua, ya, jadi kalau semua imam itu doa, kita kan cuma bilang amin, ya, amin. Seperti waktu kunut rotiba, kunut salat subuh itu kita bilang amin, nggak baca. Apakah kita juga termasuk yang mendapatkan apa yang diminta oleh imam itu? Iya, walaupun untuk dirinya sendiri seperti ini, Rabbi firli walidayya warhamhuma Rabbi firli walidayya. Padahal ini kan imam, sama katanya ulama, sama. Dengan dalil apa? Dengan dalil ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala, yang doa siapa? Nabi Musa. Nabi Harun tidak ikut berdoa karena dia adiknya, menghormat kakaknya, sehingga yang berdoa kakaknya, sedangkan Nabi Harun cuma bilang amin, amin. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, qad ajabtu da'watakuma, aku mengabulkan doa kalian berdua. Jadi orang yang membaca doa dan yang mengamini sama-sama dikabulkan doanya. Jadi semoga kita termasuk ahlul khair insyaallah, ya.